welcome to my channel. I'm Yuliana Prameswari, dan di video kali ini aku mau bahas mengenai persuasion strategy. Strategi penting yang harus kalian kuasai untuk bisa meyakinkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan ataupun mengubah cara pandang mereka. Kebayang gak sih kalian kalau misalkan seorang leader itu dia tidak bisa memberikan arahan yang jelas kepada anak buahnya. Jadi anak buah ini pastinya akan merasa he has no clear direction untuk mencapai target yang diharapkan. Dia bisa menjadi demotivasi, kurang apresiasi, bahkan bisa menjadi kurang produktif. Nah, kalian gak mau kan hal ini terjadi di tim kalian? Oleh karena itu, intinya adalah skill persuasif. Ketika kita mampu untuk menggerakkan orang lain supaya menyetujui gagasan yang kita ajukan, disinilah terjadi koordinasi yang baik gitu. Jadi skill persuasif ini juga mampu untuk memprioritaskan suatu masalah. Lalu buat teman-teman sales, strategi persuasif ini adalah hal yang mutlak yang harus kita implementasikan ketika melakukan dealing dengan klien supaya project yang kita jalani ini cepat close begitu. Dan berikut adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam melakukan strategi persuasif kepada target sasaran. Hal pertama, sebelum kita mengutarakan maksud dan permintaan kepada target sasaran, yang perlu kita lakukan dalam mempengaruhi mereka adalah dengan cara membuka mindset mereka terlebih dahulu. Artinya kita menyatukan persepsi yang sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin menawarkan suatu produk, misalkan let's say produk software gitu yang bisa mengotomatisasi bisnis proses mereka di era transformation digital saat ini gitu. Tetapi kalau misalkan mindsetnya mereka itu masih konvensional, masih konservatif seperti itu, nanti apa yang kita tawarkan itu kan nggak akan bisa match gitu. Jadi yang perlu kita pengaruhi terlebih dahulu adalah pola pikirnya dia, mindsetnya dia, supaya kita memiliki persepsi yang sama gitu loh. Jadi kita buka mindset mereka terlebih dahulu terkait dengan arus digital transformation saat ini. Kita bisa melakukannya dengan cara mengawali conversation starter teknik seperti itu. Kayak misalnya kita coba trigger aja gitu dengan pertanyaan, gimana sih pendapat Bapak terkait digital transformation saat ini gitu. Gimana sih tentang pendapat Bapak mengenai society 5.0 kayak gitu. Terus kayak ada nggak sih plan Bapak ke depannya untuk mengotomatisasi bisnis proses supaya lebih efisien kayak gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang harus kita coba gali untuk membuka pikirannya dia. Kemudian yang kedua, kita dapat mempengaruhi seseorang dengan memberikan ekspektasi yang tinggi. Karena semakin tinggi ekspektasi yang kita berikan kepada seseorang, semakin tinggi pula keinginan seseorang untuk mengkonfirmasi harapannya gitu. Jadi dia akan terus mencari informasi sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya begitu. Jadi kayak contoh simpelnya, kayak misalnya kita kasih tahu teman kita nih bahwa ada restoran baru dengan rasa yang enak, recommended, ambience-nya oke, kayak gitu. Pasti di bayangan dia akan memvisualisasikan hal tersebut gitu, dan dia pasti akan penasaran gitu, akan membuktikan apa iya sih restoran yang dia bilang tuh betul-betul enak dan recommended kayak gitu. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Tapi kalau aplikasi kita ketika bertemu dengan customer, seperti misalkan yang tadi saya contohkan, kita memberikan menjual produk software kayak gitu. Kita bilang aja gitu, dengan Bapak menggunakan software ini bisa men-streamline proses bisnis tersebut gitu, bahkan bisa saving sampai 80% kayak gitu. Pasti kan di pikiran mereka pun akan memvisualisasikan hal yang sama gitu. Pasti mereka akan tertantang sehingga akan terus memikirkan tawaran Anda seperti itu. Dan yang ketiga yang gak kalah penting itu adalah body language gitu. Jadi ya sesekali kita bisa perhatikan juga body language-nya dia gitu, apakah dia merasa tertarik atau tidak gitu. Jadi hal ini bisa dilihat dari sikap duduknya, apakah masih tegak gitu atau sudah kayak meleot seperti ini gitu, udah berubah haluan gitu, artinya ya dia sudah ada hal lain yang menjadi concern dia, atau sudah mulai kayak nggak tertarik kayak gitu. Nah mungkin kita bisa cari cara lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia tetap duduk tegak dan tetap mengangguk-anggukkan kepalanya saat Anda melakukan
penawaran kayak gitu, itu artinya dia tetap konsisten untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan seperti itu. Jadi tetap go ahead untuk melancarkan aksi kita dalam mempengaruhi dia. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk menekankan norma-norma sosial gitu. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah norma timbal balik seperti itu. Anda pernah dengar gak sih? Norma timbal balik itu artinya apapun hal-hal baik yang sudah kita lakukan, itu secara nggak langsung itu orang lain pun akan memberikan feedback yang baik-baik pula kayak gitu. Kayak misalkan contoh kecil ya, ketika dia ada kesusahan tentang pekerjaannya, misalkan disuruh cari produk apa gitu sama bosnya, kita bantuin aja gitu dengan cuma-cuma. Atau ketika dia juga punya hobi main sport apa gitu, kita coba menemani dia, misalnya kayak main golf gitu kan, ya udah kita ajak dia main golf bareng kayak gitu. Atau kayak misalkan hal simple itu ya kita traktir dia gitu, atau ya kita ajak makan dia makanan kesukaannya, atau kita bawain dia makanan kesukaannya kayak gitu. Atau yang paling sederhana yang nggak usah modal apapun adalah kita memberikan dia pujian yang tulus kayak gitu. Karena ada penelitian juga yang membuktikan bahwa dengan kita memberikan pujian yang tulus terhadap seseorang, hal ini pun bisa menimbulkan timbal balik ke yang memberi pujian gitu. Jadi orang itu akan otomatis memberikan sesuatu timbal baliknya gitu. Jadi Anda akan mudah diingat oleh customer Anda ataupun orang-orang yang Anda cintai. Dan berikutnya yang kelima adalah kesamaan gitu. Jadi coba kita bisa cari tahu kesamaan apa sih kira-kira yang bisa kita bagikan kepada customer kita gitu, atau kepada orang tersebut kayak gitu. Misalkan kita punya alma mater yang sama, komunitas yang sama, atau daerah asal yang sama dengan dia gitu. Atau mungkin dari inner circle ada yang bisa kita share informasi nama seseorang yang artinya yang bisa dia percayai gitu loh. Jadi dari sini tuh bisa menimbulkan rasa trust atau membangkitkan yang namanya implicit egoismenya dia gitu. Karena yang namanya implicit egoisme itu orang cenderung untuk tertarik terhadap hal-hal yang kesamaan gitu, hal-hal yang sama yang dimiliki oleh orang lain gitu. Dia akan tertarik dari hal itu gitu. Dan kemudian yang keenam adalah repeated exposures gitu. Jadi hal ini seperti paparan yang terus berulang-ulang yang Anda berikan kepada customer Anda gitu. Kayak misalnya Anda memberikan brosur yang secara regularly itu Anda kirimkan lewat email marketing kayak gitu. Jadi setiap kali ada update page atau kayak ada produk yang launching gitu, Anda langsung memberikan informasi tersebut secara regularly ke clients Anda gitu. Hal ini tuh akan memberikan perasaan positif oleh customer Anda gitu. Jadi dia tuh akan terngiang-ngiang terus produk yang Anda berikan gitu. Tapi di sini tuh kita tidak ada unsur pemaksaan gitu, hanya memberikan update informasi aja seperti itu. Kemudian yang ketujuh yang harus kita betul-betul perhatikan adalah cara penyampaian pesan. Hal ini itu terkait dengan dua tipe manusia dalam memproses informasi. Dibedakan berdasarkan motivasi dan kemampuan dia dalam mengevaluasi suatu pesan atau informasi gitu. Jadi yang pertama itu ada tipe orang dalam memproses pesan atau informasi itu dengan cara systematic processing gitu. Jadi orang dengan tipikal ini kita harus lebih hati-hati karena dia akan lebih teliti dan details gitu. Jadi kita harus persiapkan data-data, supporting documents, terus juga success story gitu, ataupun kayak pengalaman implementasi di perusahaan-perusahaan besar, karena mungkin dia butuh diyakinkan lagi kayak gitu. Kayak pokoknya informasi yang lebih deskriptif gitu, yang lebih memunculkan angka-angka dan data-data yang komplit gitu. Nanti mungkin hal ini akan dia tanyakan soalnya. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu memproses informasi dengan cara heuristic processing gitu. Jadi tipe yang kedua ini itu dia lebih tertarik terhadap your attractiveness, terus your nilai-nilai estetika kayak gitu, atau penilaian subjektif terhadap diri kalian gitu. Jadi mungkin orang ini tuh nggak akan begitu peduli atau care atau
lebih perhatian terhadap hal yang sifatnya apa yang terlihat kayak gitu. Jadi dia nggak akan sedetail orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam mengevaluasi suatu informasi kayak gitu. Dan yang terakhir, strategi untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan pemberian insentif atau rewards gitu. Hal ini tuh udah dari zaman dahulu kala, penelitian psikologi menyebutkan bahwa ada keterkaitan antara motivasi dengan pemberian insentif gitu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, itu adalah ada yang namanya monetary incentive and then social incentive gitu. Jadi monetary incentive itu artinya kayak misalkan kita memberikan tips kepada orang yang sudah berlaku baik kepada kita, kayak misalkan OB, atau kepada orang yang sudah membawakan barang, membantu membawakan barang kita gitu, atau kayak waitress gitu, misal kita berikan tips kayak gitu, itu namanya monetary incentive gitu. Kita bayar jasanya dia kayak gitu. Kemudian yang kedua ini adalah social incentive, itu sebagai pengganti monetary incentive gitu, karena untuk menghilangkan konotasi negatif dari pemberian uang gitu. Jadi kayak misalkan kita memberikan insentifnya itu berupa perbuatan sosial gitu. Misalkan kayak misalkan ada klien kalian yang misalkan customer kan mau menikah gitu, jadi kayak bantu untuk carikan wedding organizer-nya kayak gitu misalkan. Kemudian ada juga penelitian yang mengkaitkan antara performance dengan insentif gitu, namanya performance contingent gitu. Maksudnya adalah seseorang yang sudah memberikan performance terbaiknya dengan memenuhi target tertentu sehingga dia berhak untuk mendapatkan commission ataupun insentif seperti itu. Dan ini misalkan untuk tim sales gitu, karena dia sudah mencapai target 100%, misalkan setelah itu dia berhak untuk diberikan commission yang baik pula kayak gitu. Oke, I think that's all for me untuk explanation terkait dengan persuasion strategi ini. Tetapi kalau from my own opinion gitu, kalau menurutku pribadi sih, dengan kalian menampilkan personality yang nice, yang kepribadian yang menyenangkan gitu, bisa dipercaya dan punya integritas, aku pikir orang lain pun sudah cukup pintar ya untuk menilai siapa diri kalian gitu. Jadi hal ini pun membantu kalian dapat mempengaruhi orang lain. Oke, kalau kalian suka sama video yang sudah aku buat ini, please untuk share, like, and comments sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Bye-bye.